semua. Syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Aditya, Bapak Satu, Bapak Panen, tim keamanan, dan bapak-bapak karyawan panen April 8. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai manajemen mutu dan sasaran mutu pada pekerjaan panen kelapa sawit di lapangan. Yang kita ketahui bersama, panen itu ialah menurunkan hasil dari pohon tanaman kelapa sawit. Untuk memenuhi kriteria itu, maka kita harus mengetahui standar yang kita panen itu lulus bersyarat. Misalnya buah itu telah memberondol 5 di piringan, itu yang dapat kita panen. Dan selanjutnya pelepah wajib turun, dikarenakan nanti kalau misalnya pelepah tidak turun, itu dapat menghambat pertumbuhan dan pohon itu terlihat jelek begitu. Dan selanjutnya setelah pelepah itu turun dari pohon, maka kita susun di gawangan mati membentuk seperti Yusef, dan itu pelepah dipotong menjadi 3 bagian dan kita susun secara rapi. Untuk perondolannya agar dikutip secara bersih, karena jika tidak dikutip akan terjadinya losis. Losis itu dapat diperhitungkan jika dia jangka panjang dan jangka pendek kerugiannya. Dan selanjutnya tandan dan berondolan dikutip dari piringan dan diletakkan pada tempat pengumpulan hasil, disusun secara rapi di TPH dan diberi penomoran agar memudahkan bapak mandor panen mengecek buah di TPH. Dengan kita telah melakukan beberapa syarat-syarat pada manajemen panen ini, diharapkan kita dapat menaikkan kualitas dan kuantitas dari permintaan pabrik, agarnya CPO kita mendapatkan kadar yang maksimal dan diterima oleh konsumen seperti Unilever. Selain itu juga kita harapkan juga CPO kita itu nanti dapat diterima oleh konsumen-konsumen selain Unilever, karena kita telah memiliki sertifikat seperti ISPO, RSPO, dan SMK 3. Dan tidak lupa pula bapak-bapak ketika bekerja itu tetap jagalah yang namanya K3, kesehatan keselamatan kerja, karena selain kita bekerja itu yang di rumah menanti kita dalam keadaan sehat ketika kita sudah pulang kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Diharapkan kepada bapak-bapak karyawan panen dapat mengimplementasikannya di lapangan ketika bekerja. Selamat sore Pak. Sore, ya ada yang bisa dibantu nih? Ya, di sini saya Pak sebagai mahasiswa magang di PTPN 4 Regional 2 Kutinjauan. Ya. Saya ingin menanyakan tentang analisis usaha kebun yang diterapkan di lapangan tempat saya magang sini Pak. Analisis usaha kebun ya? Iya Pak. Oh, jadi gini, untuk analisis usaha kebun yang kami pakai Ya, Pak. dan kami terapkan di lapangan, salah satunya adalah pemeliharaan tanaman pruning. Nah, atau mungkin ada juga yang bilang tunas atau pangkas gitu ya kan. Adapun biaya operasionalnya untuk pruning ini itu di tanaman dewasa, untuk saat ini tanaman dewasa itu Rp2.000 per pokok. Rp2.000 Pak. Iya, Rp2.000 per pokok. Dan kalau kita hitung 8 blok itu 96 hektar ya, tahun tanam 2005 itu 96 hektar itu mencapai 1.934 pokok. 1.934. Jadi kalau dikalikan dengan harganya yang Rp2.000 itu 1.934 pokok itu tadi dengan harga Rp2.000 per pokok, maka mencapai untuk biaya pruning sendiri mencapai sekitar Rp21.868.000. Itu untuk hitungan pembayaran kepada petugas tunas atau kepada pemanennya yang mengerjakan tunasan. Kemudian untuk biaya mandor 1, karena mandor 1 pun ada premi dari situ. Untuk mandor 1 itu Rp40 per pokok. Rp40 per pokok. Jadi kalau dikirakan dengan rupiah, maka untuk mandor 1 itu nilainya sekitar Rp437
Rp1.360. Nah, kemudian ada lagi yang dapat premi juga dari pruning ini adalah mandor panen. Nah, mandor panen itu Rp50 per pokok. Iya, per pokok. Jadi kalau dirupiahkan dari hasil pruning dari jumlah pokok yang dipruning tadi, untuk mandor panennya itu mencapai kira-kira Rp546.700. Nah, jadi untuk keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa biaya operasional pruning itu dinyatakan layak usaha berdasarkan profit dan losses. Nah, kemudian semua penjelasan yang saya paparkan ini tadi itu sudah berdasarkan SOP perusahaan PTPN 4 Regional 2 Peninjauan. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan daerah pemeliharaan yang lain, Pak? Iya, sama juga sistemnya, cuma dengan harga yang berbeda. Itulah kira-kira. Ada lain kira-kira? Tidak ada, Pak, itu aja, Pak. Oke. Mungkin dari penjelasan Bapak dapat disimpulkan bahwa ini telah layak. Layak. Jadi, Pak, sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas telah menjawab dari pertanyaan saya. Saya Sama-sama. ucapkan terima kasih ya, Pak. Oke, masih sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Ya, Pak. Permisi, Pak. Yo, ya silakan.